Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari masuknya Islam ke Indonesia. Nah, pertama-tama kita akan mengucapkan basmalah dulu untuk memulai pelajaran kali ini. Baik, kita ucapkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Apakah sudah ada yang tahu masuknya Islam ke Indonesia itu melewati jalur apa saja? Perdagangan, Ya, pernikahan, peperangan. Lalu, ayo apa lagi? Jalur dakwah. Ya, Udah. oh masih ada lagi. Pernikahan. perdakwaan, Politik. Nah. Lalu untuk teori-teori masuknya nanti kita akan tampilkan di sini, oke? Baik, langsung saja. Ini ada tugas dari saya. Saya akan menampilkan, Bapak akan menampilkan video. Nanti mohon diingat-ingat ya. Lalu nanti akan Bapak tanyai. Oke, bentar. We bring videos to life. As a fully remote agency, Whiteboards lets us collaborate in real. Setiap tahun bulan puasa. Nah, ini adalah contoh nyata bagaimana ajaran agama Islam itu ada. Kira-kira kapan ya agama Islam itu mulai masuk ke Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan itu, ada 4 teori nih yang akan aku jelaskan. Teori pertama adalah teori Gujarat atau India yang disampaikan oleh G.W.J. Breves yang lalu dikembangkan oleh Stanford Grunge dan kawan-kawan. Pada teori ini disebutkan bahwa Islam masuk melalui pedagang India Muslim yang masuk pada abad ke-13. Para pedagang Gujarat ini datang dari Malaka yang kemudian menjalin hubungan dengan orang-orang di wilayah barat Indonesia hingga terbentuklah kerajaan Islam Samudra Pasai. Teori ini dikuatkan dengan bukti berupa makam Malik As-Soleh dengan batu nisan yang mirip seperti di Gujarat. Selain teori ini ya, ada pula teori yang menyebutkan bahwa masuknya agama Islam dibawa oleh bangsa Arab pada sekitar abad ke-7, di mana bangsa Arab sangat dominan dalam perdagangan di Nusantara, yang kemudian menikah dengan pribumi dan menyebarkan agama Islam. Teori ini dibawa oleh Jacep Cornelis van Beurt dan juga Buya Hamka. Nisan pada makam wanita di Gresik, Jawa Timur yang ditulis dengan huruf Arab bergaya Kufi menjadi salah satu bukti yang mendukung adanya teori ini. Nah, selanjutnya ada juga teori Cina. Proses masuknya Islam ke Indonesia menurut teori Cina ini hampir sama dengan teori Arab, yakni bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara, yang kemudian melakukan kegiatan perdagangan. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Terakhir, teori ini menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Syiah melalui jalur perdagangan yang berasal dari Persia atau Iran. Teori ini disebut sebagai teori Persia yang didukung oleh P.A. Hussein Jaidiningrat dan M. Dahlan Mansur. Itulah keempat teori yang menjelaskan masuknya Islam ke Indonesia. Meskipun berbeda-beda, keempat teori tersebut. Oke, anak-anak, masih ingat tadi ada berapa teori masuknya Islam ke Indonesia? 4. Apa saja itu? Teori Gujarat, teori Arab, teori Cina, teori Persia. Betul. Nah, teori Gujarat itu masuk ke Oke.
teori Gujarat itu tadi menurut teori Gujarat tadi itu di apa itu? Teori Gujarat itu tadi di teori Gujarat itu tadi berasal dari negara apa? India. Oke. Lalu untuk teori Mekah tadi itu diangkat dari dari Arab. pedagang dari Arab, dari pedagang Cina. Teori Mekah menurut Buya Hamka. Nah, lalu untuk teori Persia, teori Persia itu teori Persia itu dipandang seperti apa? Islam masuk ke Persia itu bermadhab apa? Bermadhab bermadhab Syiah. Nah, pendapat ini didasarkan pada sistem mengeja bacaan huruf Al-Quran. Lalu untuk teori Cina itu tadi menurut Slamet Mujana ada salah satu sultan itu merupakan keturunan Cina. Siapakah sultan itu? Salah satu yang berada di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Sultan Hamengkubuwono. Salah. Sultan Demak. Tidak tahu Bapak. Tidak tahu. Tidak tahu. Jawabannya adalah Sultan Demak. Oh, Oke, tadi jalur masuknya Islam ke Indonesia ya. Nah, jalur yang pertama tadi ada jalur apa? Jalur perdagangan ya. Nah, jalur perdagangan ini adalah jalur utama masuknya Islam ke Indonesia yang dibawa oleh pedagang Muslim dari Arab, Persia dan India. Lalu jalur dakwah. Nah, jalur dakwah ini para ulama dan sufi itu dakwah ke melakukan metode dakwah dalam penyebaran Islam menggunakan pendekatan kultural seperti melalui seni dan sastra untuk memperkenalkan Islam. Lalu untuk di jalur politik itu contohnya seperti Sultan Malik Al-Saleh dari Samudra Pasai yang menjadi penguasa Muslim pertama di Nusantara. Setelah penguasa memeluk Islam, struktur pemerintahan mulai mengadopsi sistem kesultanan Islam. Hal ini itu mempercepat proses Islamisasi di wilayah kekuasaan mereka karena rakyat cenderung mengikuti agama yang dianut oleh pemimpinnya.
Nah, yang selanjutnya jalur pendidikan. Jalur pendidikan itu seperti apa saja contohnya? Pesantren. Pesantren, lalu Sekolah. Afifah? Pesantren. Asani? Nggak tahu Pak. Madrasah. Nah, lalu untuk lalu yang selanjutnya jalur pernikahan. Nah, jalur pernikahan itu bisa apa namanya? Pedagang dari Arab itu menikah dengan masyarakat apa itu? Indonesia, orang Indonesia, orang yang di sana. Lalu untuk prioritas ya anak-anak, itu tadi pemaparan materi dari Bapak untuk kalian. Nah, mari kita akhiri pelajaran ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kalau begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.